Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1129 berjudul Life Doll. Ditemani pula cover story seperti ini. Yamato yang berada di desa Migasa bertemu dengan Otama yang sedang latihan ninja bersama Shinobu yang sudah gendut kembali. Ups, apakah ini kabar baik kalau Queen dan King juga sudah kembali normal setelah operasi sedot lemak yang dilakukan oleh Aramaki pada saat itu? Nah, chapter kali ini dimulai dengan suatu pesan dari editor yang mengatakan kekacauan melanda dunia, di mana kita melihat para penghuni diorama atau warlock di sana berada dalam suatu kepanikan karena apa yang terjadi di dunia mereka itu yang sangat kacau. Dan Dewa Matahari mereka yang palsu itu berkata di sana, "Anda akan membayar untuk ini. Anda adalah boneka hidup. Beraninya kau mengacaukan kuilku dan para pelayanku." Kemudian di halaman berikutnya, scene beralih ke tempatnya Luffy dan yang lainnya pula. Di sana Nami mengatakan kalau makhluk itu terlalu menakutkan. Bahkan Zoro ya di sana juga berkata, dia seorang dewa, dia lebih mirip dengan setan. Dan di sana Usopp juga mengatakan, itu dia kotanya, apakah akan baik-baik saja dengan semua gundukan itu? Lalu Luffy juga mengatakan, jadi semua ini terbuat dari balok-balok itu. Lompatilah itu, kucing. Orang itu sudah berusaha keras untuk membuat semua ini. Jadi ayo kita kabur tanpa merusak apapun. Dan kenyataannya, kucing itu tetap merusaknya setelah dia melompat dan menghancurkan berbagai balok di sana setelah Luffy mengatakan hal indah barusan itu. Tentu saja ada respon kesal dari Mugiwara Ichimi karena hal itu. Kemudian pada halaman berikutnya adalah halaman ganda di mana kita bisa melihat raksasa itu berdiri di samping Big Castle di mana dia berkata pula, "Tunggu, Iskat, kenapa kau membantu mereka?" Sementara Usopp berkata pula di sana, dengan kucing ini sebagai kendaraan kita akan keluar dari sini dalam waktu yang sangat singkat. Sementara Luffy meresponnya dengan juga berkata, tapi itu masih terus berlanjut bukan? Kemudian di panel berikutnya kita bisa melihat Zoro di sana juga berkata, meskipun tempat ini terlihat sangat luas pada pandangan pertama, dari sudut pandang para raksasa, ini masih hanya suatu ruangan biasa. Benar kata Chopper. Lalu kita juga bisa melihat di sana Sanji juga berkata, membungkus tempat ini dengan cermin dari segala arah membuatnya terlihat seperti tempat yang tak terbatas. Lalu di panel lainnya, Nami membuang peta. Sontak hal itu membuat Usopp panik dan juga bertanya-tanya atas aksi Nami tersebut. Tetapi Nami kemudiannya menjelaskan kalau dia sudah tamat, sudah hafal dengan peta atau blueprint daripada ruangan ini. Dan Nami menjelaskan bahwa mereka saat ini akan segera keluar. Mereka sudah berada di separuh dunia diorama itu. Dan kita bisa melihat peta ini lebih detail. Tujuan Mugiwara Ichimi ada di sini untuk menjebol apa yang ada di sana. Dan saat ini mereka baru berada di tengah dan hanya perlu jalan lurus saja untuk mengakhiri ini semua. Dan seperti yang kalian lihat juga, ruangan ini ya sebagian besar menjadi tempat diorama atau sangkar kota-kota ini. Sementara kuil Dewa Matahari atau tempat menjahit baju-baju boneka berada di sisi lainnya yang lebih kecil. Kemudian di halaman berikutnya kita melihat tongkat Dewa Matahari itu yang sebelumnya tampak sangat keren dan penuh dengan magic yang sangat kuat kemungkinannya. Kini kita bisa melihat di tongkat itu ya muncul jaring dan tongkat itu menjadi alat penangkap ubur-ubur. Ya, namanya juga dewa palsu. Dan di sana dewa palsu itu berkata, "Oh, jadi kau melihat peta dan mengetahui tipuan tempat ini. Tapi kalian tahu ruangan ini awalnya dimaksudkan sebagai sel penjara untuk para raksasa." Dan di momen ini, dewa palsu itu menggunakan istilah samurai seperti Sesa dan juga Degozaru. Nah, kemudian di panel berikutnya, Dewa Matahari palsu itu mengacungkan jaring, lalu pula bersiap untuk menjerat mereka atau menyeroknya. Di mana kita bisa melihat itu, Zoro bertanya-tanya apakah itu jaring? Sementara Sanji juga berkata, orang itu bukankah dia tadi menggunakan bahasa samurai? Dan di panel berikutnya, Dewa Matahari itu menyerok Mugiwara Ichimi dan Iskat dengan jaringnya itu. Sembari Dewa palsu itu mengatakan bahwa tempat
ini pada awalnya dibangun dan pula dirancang untuk memenjarakan semua jenis raksasa, dan bahkan jika mereka mencapai ujung lain daripada diorama itu hanya akan menjadi jalan buntu, dan dia atau dewa palsu itu tertawa. Kemudian di halaman berikutnya, warga kota yang ada di sana kebingungan melihat Iskat yang terjebak dalam suatu jaring dan ada orang yang ada atau menaiki punggungnya. Dan benar sekali, kucing itu tersangkutkan di jaring, namun Zoro dan Sanji melepaskannya dengan tebasannya dan juga membakarnya. Dan pula di sana Zoro dan Sanji juga berkata, "Cepatlah dan teruslah berjalan." Dan ya, Iskat kembali berjalan dan terlepas daripada jeratan daripada dewa palsu tadi itu. Kemudian di halaman berikutnya, dewa matahari palsu itu melihat mereka berhasil menembus kawat besi jaring, dan di sana dia juga berkata, "Tapi tetap saja sia-sia. Di depan sana ada dewa telinga yang sangat ganas menanti kalian." Dimana di saat kemudiannya, Warlock, warga lokal di sana berkata pula kepada si dewa palsu itu dengan berkata seperti ini, "Sebenarnya mengenai dewa telinga, karena suatu alasan yang tidak diketahui, dia benar-benar dibakar sampai mati. Dia menemukan akhir yang sangat tragis dan menyeramkan, dan ada kejadian aneh di mana langit mengalami suatu keretakan. Hari ini benar-benar hari yang terkutuk." Dan kita bisa melihat sisa-sisa tulang daripada Ergat itu. Kemudian di halaman berikutnya, dewa matahari palsu itu kembali terkejut karena ada seseorang yang mampu mengalahkan kelinci pemakan daging yang nama aslinya adalah Gluton Bunny. Dan si palsu itu tertawa di sana dan juga berkata, "Sayangku yang berharga, tapi beginilah seharusnya dunia. Sebuah sinopsis cerita sedang berkembang di taman miniatur yang telah tertutup ini." Dewa matahari palsu terhibur dengan topi jerami, di mana dia kembali berkata pula, "Di dunia yang kuciptakan ini ada kejahatan dan juga ada pahlawan." Kemudian di halaman berikutnya masih bersama si palsu itu, di mana dia merentangkan tangannya seolah-olah dia adalah Aizen dan juga berkata, "Sejarah sedang dibuat. Inilah pesona unik dari miniatur dunia yang kuciptakan." Lalu di panel lainnya kita bisa melihat warga di sana berbicara satu sama lainnya dan juga mengatakan bahwa ini adalah kesempatan untuk melarikan diri. Sementara itu, di sisi Mugi Waraechimi yang cukup jauh dari sana, terlihat di sana pula Luffy berkata, "Apa yang ditertawakan orang itu?" Lalu di panel berikutnya, dewa matahari palsu itu berkata pula, "Kau sudah berada di genggaman tanganku. Bahkan jika Hairudin mengakuimu, aku tidak akan mengakuimu. Apa yang akan kau lakukan?" Sementara itu, Usopp melancarkan tekniknya Midoroboshi Dokuro Bakuhatsu ke arah dinding di sana. Dan boom, di halaman berikutnya ledakan besar terjadi di sana. Tetapi di panel berikutnya kita mengetahui atau Usopp mengatakan pula tidak berhasil. Tapi kacanya pecah, itu dindingnya masih cukup keras di sana. Sementara itu, Luffy di sana dengan tinjunya bersiap dan juga berkata, "Yos, baiklah, serahkan kepadaku." Kemudian di panel berikutnya kita kembali ke dewa palsu itu dengan dia berkata seperti ini, "Boneka tak berdaya yang berjuang dan mendorong melawan takdir. Luar biasa, keputusan yang sangat nihil juga merupakan hal yang membentuk dunia. Kekecewaan yang membuat frustasi juga merupakan sejarah." Kemudian di halaman berikutnya si palsu itu melanjutkan pidatonya di mana dia berkata seperti seorang otaku atau wibu. Dia menggunakan banyak sekali kata atau istilah bahasa Jepang kuno, di mana dia berkata seperti ini, "Aku berterima kasih kepada kalian semua yang telah datang kepadaku. Luffy Taso, Zoro Taso, Nami Taso, Usopp Taso." Di mana itu ya membuat Nami berkata, "Oi, tunggu, bagaimana orang itu bisa tahu kita?" Dan dewa palsu itu kembali berkata, "Santaso, Chotaso." Dan Chopper meresponnya dan juga bertanya-tanya apa itu Taso. Sementara itu ya Luffy di sana juga berkata, "Aku akan melubangi yang satu ini dengan sedikit gear 4. Dan di sana kita bisa melihat ya, Luffy mengubah tangan kirinya menjadi gear 4 dan bersiap untuk meninju. Dan ini wow ya, Luffy sekarang
dalam mode normalnya itu bisa menggunakan gear 4 pada bagian tertentu tanpa harus masuk ke mode gear 4. Dan ya, ini keren banget ya. Apakah yang pada chapter kemarin itu juga seperti ini? Nah, di halaman berikutnya kita beralih sebentar ke arah Nami, yang di sana Nami sedang berbicara dengan Usopp. Nami bertanya kepadanya apakah tidak ada yang salah dalam hal bencana alam, dan Usopp setuju bahwa itu bukan salah siapa-siapa jika ada gempa bumi, banjir, petir, tidak ada yang bisa disalahkan atas bencana alam. Dan di part berikutnya kita melihat wajah anak Nami di sana, dan juga dia berkata seperti ini, "Kita benar-benar melalui neraka. Sejujurnya aku sangat kesal kepada orang itu." Dan di sana Usopp meresponnya, "Ya, itu benar, tapi kita tidak boleh berurusan atau bertentangan dengan Giant." Tapi Sanji langsung memotong ucapan Usopp di sana, dan wajah kocaknya juga muncul di sana, yang mana Sanji berkata kepada Nami, "Aku mengerti kemarahanmu, Nami-san. Aku sangat benci kepada bajingan itu. Aku sudah memikirkannya. Bajingan sialan itu mengganti pakaian Nami. Aku akan menghancurkan bajingan itu dengan kakiku." Tapi di sana Nami berkata, "Kau tak boleh melakukan hal itu, Sanji-kun. Tapi yang pasti penghakiman ilahi akan menimpanya." Lalu terjadi flashback kemudiannya, di mana kita bisa melihat Mugen, gagak raksasa itu, membawakan sesuatu kepada Ruth, salah satu bawahan Hajarudin, di mana Ruth berkata seperti ini, "Mugen, apa yang kau bawa untukku hari ini?" Dan pada saat itu kita bisa melihat bahwa Mugen membawa kapal Sanigo. Dan hal itu ya membuat Ruth berkata kembali, "Oi, ini kan bajak laut topi jerami. Bajak laut prajurit raksasa baru saja keluar untuk menjemput mereka dari Egghead." Di mana Ruth terkejut melihat hal itu. Kemudian di halaman berikutnya Ruth berkomentar bahwa mereka tidak melotot dan saat ini sedang tertidur pulas. Di mana Ruth menyimpulkan bahwa mereka pasti telah melewati zona kabut tidur dalam perjalanan mereka meninggalkan Pulau Egghead. Dan ketika Ruth mengetahui bahwa Hajarudin atau Hairudin menjadi bawahan topi jerami atas kemauannya sendiri, Ruth menjadi marah meskipun menjadi anggota bajak laut prajurit raksasa yang baru, menjadi salah satu prajurit Elbaf yang terkuat di dunia. Dia atau Ruth ini menjadi bawahan dari manusia lemah ini, Chibi Ningen, dan Ruth tidak terima akan hal itu. Kemudian Ruth kembali berkata, apakah dia tidak punya harga diri? Lihatlah perawakan yang kecil ini dan lemah ini, Chibi Ningen, sambil mengangkat Luffy dan juga Nami di sana. Dan saat dimana matanya melingkar Nami, Ruth berkata pula, tapi di sebelah sini, wow, sangat terpuji Nami Taso. Dan ekspresinya sangat mesum sekali di sana pula. Dan di part berikutnya, Nami bergerak, tapi Ruth menyiramnya dengan gas tidur kembali. Dan dia berkata, aku ingin kalian semua tertidur sebentar lagi. Dan saat kalian bangun nanti, Ruth mengatakan bahwa lebih baik bagi mereka untuk tetap hilang. Mereka akan selamanya mengotori tempat ini, tidak bisa keluar dan terus tinggal bersamanya. Lalu scene flashback berakhir di sini dan scene kembali ke masa sekarang. Di sana kita melihat si Ruth itu ya menyadari kalau ada yang aneh. Awan petir muncul di atasnya dan di sana kita melihat Nami pula berkata, apa kau siap Zeus? Aku siap, berangkat Nami. Lalu Ruth mendongak ke atas dan melihat awan petir di sana. Dia bilang dia tidak ingat pernah membuatnya. Dan di sana Nami yang mendengarnya langsung meresponnya dengan berkata, kalau begitu jika kau mau, rete. Dan tuar petir itu ya menyambar si Ruth hingga dia berteriak dan pula gosong dan juga membuat para warlock di sana ketar-ketir dan panik atas apa yang terjadi dan yang mereka lihat itu. Kemudian di halaman berikutnya yang merupakan halaman terakhir pada chapter kali ini dan juga merupakan halaman ganda epic yang sangat epic, Luffy yang sudah bersiap dengan tinju gear keempatnya itu. Di sana dia berkata, sangat disayangkan untuk berpisah dengannya, tapi kita akan pergi keluar dari negeri balok ini. Gomu Gomu no. Dan di sana kita juga bisa melihat Zoro berkata, akhirnya kita akan pergi ya. Lalu Sandy juga berkata di sana, melayanimu dengan baik. Kau raksasa yang sangat mesum. Sementara Usopp berdoa, tolong biarkan Elbaf yang ada di luar sana. Dan Luffy dengan konggannya
boom, menghancurkan tembok di sana. Dan pula kita melihat di sana akhirnya mereka semua senang. Usopp dan yang lainnya sangat bahagia dan mereka berkata, akhirnya kita berada di luar. Sementara itu ya, Luffy tersenyum lebar saat melihat apa yang ada di depannya itu dan pula berkata, oh. Dan chapter kali ini pula ditutup dengan catatan editor yang pula mengatakan apa yang dilihat di luar adalah ... Dan ya, chapter berakhir di sini. Untuk minggu depan libur. Nggak libur deh.